Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu Sulaiman alaihi salam. Ruya anna Sulaiman kana yatajarradu lil ibadah fi Baitul Maqdis as-sana was-sanatain wash-shahr wash-shahrain. Fayadkhulu fihi wa ma'ahu ta'amuhu wa sharabuhu. Falamma a'lamahu Allah biwaqti mautih qala Allahumma akhfi 'ala al-jinni mauti hatta la ta'lamul hatta ta'lamal insu annal jin la ya'lamuna al-ghaib wa kanatil jin tukhbiru al-insa annahum ya'lamuna minal ghaibi asya' wa annahum ya'lamuna ma fi ghadin thumma labisa kafana wa tahannata wa dakhala al-mikhrab wa qama yusalli wattaka ala asaw ala kursiyyihi famata fakana al-jin yanzuruna ilayhi wa yahsabuna annahu hayyun wa la yunkiruna ihtibasahu 'anil khuruj ila an-nas litakarrurihi minhu qabla dhalik ولطول صلاته فمكثوا يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياة سليمان حولا كاملا حتى أكلت الأرضة عصا سليمان فخر ميتا فعلموا بموته. وفي رواية أخرى كان سليمان قد أمر الجن ببناء صرح له فبنوه له ثم دخله متخليا ليسفو له يوم من الدار من الكدر فدخل عليه شاب فقال له كيف دخلت علي بغير إذن فقال إنما دخلت بإذن قال ومن أذن لك قال رب هذا الصرح فعلم أنه ملك الموت أتى بقبض روحه فقال سليمان سبحان الله هذا اليوم الذي طلبت فيه الصفا فقال له طلبت ما لم يخلق فاستوثق من الاتكاء على العصا فقبض روحه وبكت الجن تعمل على عادتها. وذلك قوله تعالى فلما قضينا عليه على سليمان الموت أي مات ومكث قائما على عصاه حولا ميتا والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض مصدر أورضت الخشبة بالبناء للمفعول أي أكلتها الأرض تأكل من سعته عصاه لأنه ينسأ يطرد ويسجر بها فلما خر ميتا تبينت الجن انكشف لهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليلة مثلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Malam hari ini agak berbeda daripada malam-malam yang lain. Khatmul Qur'annya ada di lapangan, bukan ada di masjid. Ada di Polres Kota Pasuruan yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Pasuruan, Bapak Asep, dan seluruh jajaran kepolisian Kota Pasuruan. Kita semuanya sudah mengetahui bahwa acara Khatmul Quran ada di Pasuruan ini adalah merupakan acara rutinitas setiap malam daripada bulan-bulan Ramadan demi untuk menghidupkan
syiar agama dengan tenang, dengan damai, dengan khusyuk, penuh hikmah dan khidmah. Karena itu yang bisa kita rasakan pada pertemuan saat ini adalah kenikmatan, ketenangan, dan itu adalah berkat dari Al-Quran dan bulan suci Ramadan. Harapan kita insyaallah semakin majelis ini akan memberikan wawasan dan ilmu yang akan membimbing kepada manusia ke jalan yang Allah ridhai. Amin Allahumma amin. Bapak Asep, mungkin ini pertama kali Ramadan ada di Pasuruan, Pak ya. Dan ini insya Allah akan menjadi kenangan Bapak Asep selama ada di Pasuruan, jika nanti telah pindah dari kota Pasuruan, bahwa kita setiap malamnya begini, Pak. Semoga insya Allah akan bisa dirasakan di kota-kota yang lainnya. Masih dalam sekitar cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada penghujung cerita Nabi Sulaiman, yaitu wafatnya Nabi Sulaiman. Diceritakan Nabi Sulaiman di akhir-akhir hayatnya udah bosan mengurusi kerajaan, sekalipun itu adalah untuk dakwah ilallah. Beliau mengosongkan diri untuk beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis setahun atau 2 tahun menjelang ajalnya. Demikianlah keadaan Nabi Sulaiman, lebih banyak menyendiri saat itu. Kadang-kadang sesekali keluar, tapi lebih banyak menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari udah disajikan makanan, minuman untuk beliau, dan beliau adalah seorang raja, tentunya adalah satu hal yang pasti. Coba tentunya satu hal yang pasti, tidak terlambat daripada pelayan-pelayan untuk menyediakan itu, karena beliau adalah seorang nabi yang diangkat oleh Allah menjadi raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Sulaiman bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dikabarkan, karena ada keistimewaan dari para nabi dan juga orang-orang yang soleh, sebelum mati diberitahu tentang kematiannya. Maka Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, Allahumma akhfi ala jin mauti, ya Allah, rahasiakan kematianku terhadap jin. Beliau adalah raja yang menguasai manusia, jin, angin, binatang, burung, binatang buas, semuanya. Kenapa? Hatta ta'lamal insu annal jin la ya'lamunal ghaib. Karena saat itu para jin itu selalu memberitahu kepada manusia bahwa dia mengetahui yang gaib. Aku ini tahu masa depan kamu, aku ini tahu yang gaib-gaib. Nabi Sulaiman mohon, ya Allah, janganlah engkau beri ilmu si para jin itu untuk mengetahui kematianku, sehingga manusia semuanya mengenal bahwa tidak ada mengetahui gaib kecuali Allah, dan jin bukan makhluk yang mengetahui yang gaib. Kemudian Nabi Sulaiman mandi, dipakai kain kafannya, udah diuburi dirinya sendiri dengan kapur barus, udah bagaikan mayit begitu, masuk ke mihrab, sholat.
Ketika berdiri sholat sambil memegang tongkatnya di atas singgasananya, Nabi Sulaiman dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan berdiri sambil memegang tongkat. Para jin setiap saatnya selalu mengintip Nabi Sulaiman lagi apa ini, karena jin ini dikasih tugas oleh Nabi Sulaiman yang pekerjaan yang sangat berat, karena memang jin lebih banyak jumlahnya daripada manusia, kemudian dia punya kemampuan yang lebih daripada manusia biasa, maksudnya bukan manusia pilihan Allah, sehingga jin ini setiap saatnya pingin bebas dari pekerjaannya. Diintip Nabi Sulaiman, waduh Nabi Sulaiman lagi berdiri nih, nggak istirahat, berarti kita nggak boleh leha-leha, kita harus kerja keras terus demikian. Padahal Nabi Sulaiman udah meninggal, dipikir masih hidup. Akhirnya setelah setahun, dan mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman ini adalah nabi raja yang senang sholat, jadi kok sholat memang lama begitu, tapi ini setahun berdirinya. Sampai akhirnya tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan sama rayap yang dibuat untuk sandaran berdirinya tadi, dimakan sama rayap, akhirnya keropos dan jatuh Nabi Sulaiman. Disitulah para jin dan juga yang sekitarnya, orang-orang yang di situ mengetahui bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia. Riwayat yang lain, Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membangun satu istana yang megah. Maka mereka jin kerja keras untuk membangun itu, dan Nabi Sulaiman dalam khalwatnya, dalam tempat ibadahnya menyendiri, saat itu Nabi Sulaiman lagi dalam keadaan gelisah atau bimbang atau susah, pingin dia mencari satu kesunyian, kemurnian diri, menghibur dirinya dengan beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin, kata orang sekarang, refreshing lah. Di tempat khalwatnya nggak ada yang boleh masuk saat itu. Nggak taunya ada pemuda di situ. Loh, pemuda masuk ada di tempat ini. Padahal pasukan di mana-mana menjaga. Kaifa dakhalta alayya bighairi idzin? Pemuda, bagaimana kamu bisa masuk dengan tanpa izin aku? Maaf raja, udah dapat izin. Loh, siapa ngizini kamu? Yang punya istana ini dan juga rajanya. Maka Nabi Sulaiman tahu, wah ini bukan manusia, ini bukan dalam kekuasaanku ini berarti malaikat maut. Kenapa malaikat maut? Ya, saatnya aku diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa Anda kalau Anda berkenan. Sebenarnya saya ini kepingin tentrem di dunia ini, tenang di dunia ini. Oh, Anda berarti mengharap sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Di dunia ini tempat ujian, bukan tempat orang yang lolos daripada ujian sehingga hidupnya mulus terus, nggak ada. Jadi Anda jangan berharap itu. Karena itu Anda mau dicabut nggak nyawanya? Maka Nabi Sulaiman menyatakan, aku siap. Sekarang biar aku sholat. Maka sholat Nabi Sulaiman sambil beliau memegang tongkatnya dan dicabutnya nyawa beliau. Cerita ini dikutip dalam Al-Quran. Falamma qadayna alaihil maut, maka ketika Allah telah menentukan kematian kepada Nabi Sulaiman, dan saat itu Nabi Sulaiman telah memerintahkan para jin untuk melakukan satu pekerjaan yang
cukup berat baginya. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Mereka para jin tidak mengetahui tentang kematian Nabi Sulaiman sampai setahun, kecuali dari binatang merayap dari bumi yang memakan tongkat beliau. Falamma kharra tabayyanatil jiddu allau kanu ya'lamun ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Maka ketika Nabi Sulaiman jatuh, disitulah menjadi jelas bagi jin bahwa mereka tidak mengetahui yang gaib. Kalau seandainya tahu yang gaib tentang kematian Nabi Sulaiman, maka tidak mungkin akan berlama-lama dia bekerja sampai setahun. Dan di situ akhirnya benar-benar menjadi saksi yang nyata bahwa jin bukanlah mengetahui yang gaib. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita ini bisa kita ambil beberapa intisari, beberapa ilmu hikmah. Pertama, apapun dayanya manusia pasti akan berakhir, dan mereka pasti akan menjadi mayit, siapapun dia. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman, nabi raja yang bisa memerintahkan semuanya, binatang buas jinak nurut sama dia, jin nurut sama dia, bahkan angin pun diatur sama dia. Tapi itu pun juga harus mati, karena tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapa yang tidak mati, saudara? Siapa yang tidak mati? Jangan manusia biasa seperti kita ini. Manusia pilihan Allah, para nabi mati mereka. Yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad juga mati. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu mati wahai Muhammad, mereka menjadi orang yang kekal? Nabi Muhammad aja mati, apalagi kita. Jangan kita, orang yang tubuhnya seperti begini, yang gede-gede itu mati. Kaum Ad bagaimana besarnya? Jangan kita, orang Indonesia yang makan singkong, orang Belanda yang makan keju sama susu juga mati, apalagi yang makan kelotok. Enggak ada manusia yang kebal daripada kematian. Kita semuanya dilahirkan untuk mati. Kita membangun untuk rubuh. Lidulil maut wabnu lil kharab. Lahirlah untuk mati. Siapa yang lahir pasti akan mati. Bangunlah untuk dihancurkan. Tahukah Anda cerita istananya Fir'aun? Semua jadi puing-puing sekarang. Cerita istananya Nabi Sulaiman yang begitu hebat, mana semuanya? Jadi puing-puing semuanya. Apalagi bangunan rumah kita, istana begitu megah jadi puing. Karena itu tidak ada yang kekal kecuali Allah, tidak ada kerajaan yang abadi kecuali kerajaan ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan dunia ini? Apakah ketenaran? Apakah jabatan? Apakah kekayaan? Ternyata amal perbuatan, saudara, yang dinilai oleh manusia. Nabi Sulaiman itu memang jadi raja, tetapi bukan kerajaannya yang menjadi hal yang istimewa, tapi bagaimana kerajaan yang begitu hebat pada seorang yang bernama Sulaiman tidak mengendorkan ibadahnya kepada Allah dan taatnya kepada Allah, tidak melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tawadhu, tetap cinta dengan orang-orang miskin, bahkan makannya setiap saatnya adalah roti gandum yang kering. Padahal raja
Nabi Sulaiman belum pernah menggagahkan diri, belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena tawadhu kepada Allah. Sampai diceritakan satu saat Nabi Sulaiman lagi berjalan di atas awan dengan permadani yang sangat besar bersama orang-orang dekatnya. Di situ Nabi Sulaiman merasa, nih bagaimana hebatnya kerajaan kita. Langsung miring itu, semuanya mau dibalik sama angin, permadaninya sudah miring semuanya. Mendapatkan teguran langsung dari Allah. Kemudian ditanya, ya Allah, kenapa demikian? Maka angin menjawab, aku mengangkat kamu itu karena patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu menganggap dirinya kamu itu adalah tinggi, maka aku akan bisa jatuhkan kamu dari ketinggian. Hati-hati, orang-orang yang sombong, yang congkak adalah calon orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak percaya? Lihat bagaimana cerita Fir'aun. Fir'aun raja juga, tapi apakah kerajaannya tadi itu menjadikan dia mulia? Apakah kerajaannya menjadikan dia mulia? Apakah kerajaan daripada si Fir'aun, kekayaan daripada si Fir'aun itu menjadi terhormat? Tidak. Kenapa? Karena amal perbuatan si Fir'aun penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahatan. Akhirnya dimanapun berada, Fir'aun selalu menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu diceritakan kejelekannya oleh manusia. Anda lihat bagaimana? Hati-hati. Nih, Habib Taufik yang berdiri di hadapan Anda ini, bentar lagi Habib Taufiknya dikubur. Bentar lagi rumahnya nggak ada, nggak lama nggak ada. Yang ada ceritanya, oh itu orang yang pura-pura aja itu ceramahnya itu, pakaiannya aja yang bagus, hatinya belum tentu bagus itu. Itu yang akan diceritakan oleh orang nanti. Bapak Kapolres ini, nanti Bapak Kapolresnya pasti nggak ada. Yang ada ceritanya, wah selama ada di Pasuruan Pak Asep bagus, bagaimana mengadakan acara khataman Al-Quran, bagaimana duduk bersama masyarakat berzikir bersama, bagaimana menjaga kewibawaan Ramadan sehingga warung-warung misalnya bisa tutup, bagaimana melakukan sweeping terhadap pelacur-pelacur, bagaimana itu pasti akan diceritakan. Tapi ketika tidak berbuat baik juga akan diceritakan nantinya. Karena itu jangan diremehkan amal perbuatan, karena itu semuanya akan dicatat oleh Allah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat, dan juga menjadi cerita manusia untuk disaksikan setiap zaman. Anda lihat bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman, raja yang adil, ceritanya Fir'aun, raja yang jahat. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya selalu mohon kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku pembicaraan yang bagus bagi generasi setelahku, sehingga anak cucunya, pengikutnya menceritakan tentang kebaikan pendahulunya dan nenek moyang kakek moyangnya. Dari cerita ini pula bisa kita ambil kesimpulan, jangan percaya dengan kabar-kabar yang menerangkan tentang yang gaib, karena tidak yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Dan kalaupun Allah memberitahu kepada sebagian para nabi, seperti Nabi Muhammad menceritakan bagaimana tentang tanda-tanda kiamat, padahal belum terjadi itu di zamannya Nabi. Bagaimana ketika peperangan Badar,
Nabi Muhammad sebelum kedatangan musuh tadi itu udah memberikan tanda. Nih, Abu Jahal mati ada di sini. Jalan lagi, Umayyah bin Khalaf mati sebelah sini. Jalan lagi, fulan mati di sini, situ mati di situ. Dikasih tanda oleh Nabi. Kata sahabat, demi Allah, aku melihat mereka mati tidak pernah luput, tidak sedikit pun luput bergeser daripada yang telah ditandai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Mereka mengetahui itu bukan karena ilmunya, tetapi karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Tidaklah akan Allah menampakkan daripada yang ghaib kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhai daripada manusia pilihannya, di antaranya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan percaya kalau ada jin bisa tahu, sehingga berbondong-bondong datang ke paranormal, ke dukun atau yang lainnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan yang akan datang kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu niati yang baik dan pilihlah jalan yang terbaik. Nah ini bagaimana jin itu memang, maaf, selalu kadang-kadang membuat janji-janji besar. Aku ini bisa berbuat itu, aku ini bisa berbuat ini. Mau yakinkan begitu kepada manusia untuk supaya lupa dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Aja percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Di sini Nabi Sulaiman ingin menjaga keyakinan manusia. Jin saat itu selalu dia tadi itu membanggakan dirinya, aku bisa mengetahui itu semuanya. Maka Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kabar bahwa dirinya akan mati, jin jangan sampai tahu ya Allah, biar etikatnya manusia, keyakinan manusia ini tidak berubah, yang mengetahui ghaib hanya Engkau ya Allah. Akhirnya ditutup sampai setahun. Yang berikutnya, dari kisah ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa Israel itu pasti akan menemui kita ya, mau nggak mau. Nih, kalau sudah masuk ke rumah kita nggak pakai izin, ketok pintu atau lapor RT RW, nggak ada, langsung masuk. Dan jika itu terjadi berarti itu bukan berarti Israel ziarah kepada Anda, tapi hidup Anda finish, mati. Pernah diceritakan zaman dahulu itu Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Muhammad ya, kadang-kadang menampakkan jilmaan malaikat Israel kepada manusia. Pernah terjadi seorang yang kaya raya tapi dia orang yang banyak bermaksiat kepada Allah. Satu saat membuat pesta, makanan yang lezat-lezat disediakan, buah-buahan yang segar disediakan, minuman-minuman, mulai bir lokal sampai bir interlokal sampai bir internasional didatangkan semuanya. Hari ini adalah hari kepuasan, pelacur-pelacur dikumpulkan, penyanyi-penyanyi didatangkan, udah kita pesta sepuas-puasnya. Malam ini malam istimewa bagi kita. Kumpul semuanya. Mereka bersorak ria, tertawa, terbahak-bahak. Mereka terus bersilih berganti minum khamr, minum miras. Di muka rumah disediakan bodyguard untuk menjaga pintu, jangan sampai ada tamu yang masuk, khusus kita. Tengah-tengah mereka lagi asyik berpesta,
ada suara keras mengetok pintu. Dor, dor, dor. Kaget semuanya. Si bodyguard pinggirnya kaget. Wah, siapa ini? Dibuka, ada satu orang dengan penampilan yang serem sekali. Ada apa Pak? Kata bodyguard. Perlu sama juga juragan lo. Bosmu. Wah, bos lagi pesta. Maaf ya, lain waktu. Tutup pintu lagi, gedor lagi, dua, lebih keras. Pak, jangan mengganggu dong, orang lagi pesta ini, kata dia. Sampaikan, saya ada perlunya. Masuk. Ada tamu perlu dengan Anda. Maksa lagi pengen ketemunya. Loh, kamu di bodyguard saya bayar untuk jaga, jangan sampai dia masuk. Maaf Pak, maksa. Maksa bos, kata dia. Maksa. Udah, kasih tahu. Tanya aja, siapa dia? Kok berani-berani mengganggu acaranya kita? Keluar. Bos tanya, siapa Anda? Sampaikan, malaikat Israel. Itu bodyguard yang asalnya gagah, lemes langsung. Malaikat Israel. Sebentar ya, saya mau lapor bos. Deket. Siapa tamu itu? Kata bos. Wah, sangar tanyanya. Bos, malaikat Israel. Hah? Malaikat Israel? Langsung sunyi. Semuanya diam tegang. Kasih jalan. Hormati dengan cara baik. Terima dengan cara baik, penuh penghormatan. Malaikat disuruh masuk. Datang, semua melihat ketakutan. Bosnya langsung berdiri. Silakan duduk malaikat. Aku ada perlu sama kamu, nggak ada waktu untuk duduk. Sama saya? Iya. Perlu apa? Rahasia. Dekat sini. Iya apa? Kamu mau saya ambil nyawa kamu. Langsung dia tersungkur. Menangis dia. Dia caci semua yang ada di situ. Hartaku. Kekayaanku. Bertahun-tahun aku jaga kamu. Bertahun-tahun aku hitung kamu. Bertahun-tahun aku rawat kamu. Tapi ternyata sekarang engkau tidak manfaat bagiku. Berpuluh-puluh tahun engkau telah membuat aku lupa dengan kejadian ini, yaitu kematian. Teman-temanku, mana yang kamu semua yang katanya loyal, yang siap membela aku? Sekarang siapa yang akan bisa membantu aku daripada kematian ini? Kamu semuanya membuat aku lupa dengan kejadian ini. Hartaku semuanya membuat aku lupa dengan kejadian ini. Dan sekarang aku tidak berdaya. Maka dicabut nyawa itu. Dia tergeletak, tidak berdaya, bagaikan kayu yang jatuh di sekitar harta yang berlimpah dan teman-temannya dia. Karena itu hal yang demikian ini bukan terjadi bagi umat-umat yang dahulu, tapi juga akan terjadi dengan kita. Hatta idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masaq. Kalau sudah ruh sampai di kerongkongan, siapa yang bisa ngobati? Dokter mana yang bisa akan menggagalkan kematian? Profesor mana yang akan bisa menunda kematian? Wabanna anul firaq, baru di situ dia akan yakin istri di sampingnya akan berpisah darinya. Anak-anaknya yang ia cintai akan meninggalkannya, dia tinggal sendiri di alam kuburnya. Wal tafatis saq bis-saq, betis dengan betis saling berbenturan, gemeter.
Kenapa? Saat itu manusia itu udah digiring untuk menghadap kepada Tuhannya, bertanggung jawab dari amal perbuatannya. Karena itu, orang-orang yang sombong, yang kedot, yang jago, yang merasa dirinya menang terus, satu saat Anda akan kedatangan Israel, maka disitulah Anda akan tahu kelemahan Anda. Maka disitulah Anda akan paham bahwa tidak ada yang bermanfaat kecuali amal perbuatan Anda. Ya, jangan kita sadarnya kalau mau mati. Coba dihitung ya. Dihitung. Berapa banyak teman Anda yang sudah mendahului Anda? Berapa banyak keluarga Anda yang sudah mendahului Anda? Bukankah itu adalah juga mengingatkan, tinggal Anda loh ya akan menyusul. Tinggal Anda sebentar lagi akan menyusul. Jangan nanti kalau Israel datang baru Rabbi akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sebentar aja. Aku banyak sedekah, aku mau sholat supaya jadi orang yang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan Allah akan menunda kematian seseorang jika sudah datang ajalnya. Yang terakhir, ternyata Nabi Sulaiman yang mati dan tegap berdiri, akhirnya jatuh pula jasad beliau karena tongkatnya dimakan oleh rayap. Kecil tapi sanggup bisa menumbangkan yang besar, saudara. Hati-hati kepada orang yang merasa dirinya besar. Hati-hati, yang kecil bisa menumbangkan Anda. Kenapa? Bagaikan rayap akan gerogoti yang ada di bawah, sebentar lagi Anda akan jatuh nantinya. Banyak kan ceritanya? Banyak ceritanya. Sekian tahun dia memimpin, ternyata dijatuhkan oleh rakyat kecil. Sekian tahun dia tadi itu menjadi penguasa, ternyata dia dijatuhkan oleh orang-orang kecil. Banyak. Karena itu, jangan kamu tadi itu terlena dengan jabatan kamu, justru orang yang kecil itu akan bisa menjatuhkan kamu. Nih yang ada di atas panggung ini, kalau dimakan sama rayap kayunya atau besinya, roboh semuanya di atas panggung ini. Bangunan yang megah kalau sudah belandarnya dimakan rayap, jatuh nantinya. Ini datang kecil, saudara, yang mungkin digintas mati, nggak pakai dibom. Nggak pakai dibom, digintas mati. Tapi bagaimana sanggup menjatuhkan itu bangunan yang kokoh? Karena itu, jika kamu ingin menjadi orang yang terhormat, sayangilah orang-orang kecil, sayangilah orang-orang lemah. Nabi bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kamu menjadi manusia yang dibantu oleh Allah dan mendapatkan rizki, dilancarkan rizkinya oleh Allah berkat orang-orang yang lemah. Tanya kepada orang-orang yang kaya, tanya kepada juragan beras, yang jadi petani itu orang kaya, orang-orang yang lemah. Kalau nggak ada yang mau jadi petani, bangkrutin deh. Tanya kepada pabrik-pabrik itu, kamu maju berkat pegawai-pegawai kamu yang lemah, yang barangnya murah itu. Kalau seandainya mereka tadi itu mogok kerja, bangkrut kamu. Karena itu cintai mereka, bantu mereka, jangan pingin untung besar aja. Rawat mereka, kasih cukupi kesejahteraan mereka, maka kamu akan ditambah rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah cerita ini akan bisa membuatkan hasil bagi kita.
menjadi kita orang yang sadar diri dan menggunakan segala yang kita miliki, harta, ilmu, jabatan, ketenaran untuk ibadah kepada Allah dan menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ini kita syukur alhamdulillah. Ini Pak Kapolres, kita syukur di Pasuruan ini nggak seperti di daerah lain. Pasuruan ini tidak ada macam-macam demo, Pak. BBM naik, yang lainnya demo rame, Pasuruan enggak. Alhamdulillah. Pasuruan ini juga tidak ada sweeping Ramadan, Pak. Alhamdulillah. Di daerah lain banyak sweeping Ramadan, Pasuruan enggak ada sweeping Ramadan. Alhamdulillah, enggak rame, Pasuruan ini enak. Kalau di daerah lain ada tawuran, Pasuruan sekarang enggak ada tawuran. Cuma Pak Kapolres harus tahu sejarahnya Pasuruan itu juga pernah rame dulu, Pak. Di Pasuruan ini juga rame, pernah ada bakar-bakaran gereja dulu. Ada juga tawuran antara kampung dulu. Kemudian di Pasuruan ini juga ada demo-demo sering dulu tadi itu. Tapi sekarang tidak ada, alhamdulillah. Karena itu harus dijaga. Jangan sampai terjadi lagi. Caranya, pertama, rakyatnya harus sadar bahwa kita punya jalur hukum masing-masing. Kedua, aparatnya harus menjaga. Jangan sampai terjadi demo. Gimana caranya? Ya, sebab-sebab demonya tadi itu harus dihilangkan. Oh, ini karena misalnya ada kedoliman, ya kedolimannya tadi itu harus diberantas. Oh, ini karena ada tempat pelacuran itu aja yang ditutup. Oh, ini ada karena misalnya perjudian itu aja yang diberantas, sehingga tidak ada protes yang berlebihan daripada rakyat. Dua-duanya ini kalau ada, saya yakin Pasuruan kondusif. Saya yakin Pasuruan kondusif. Ojo ngadakno sing ndak. Karena itu dulu pernah di Pasuruan, Pak Kapolres, pernah mau diadakan misa besar-besaran ada di Pasuruan. Pernah juga mau diadakan apa itu dari orang-orang beragama Konghucu itu apa? Yang ngarak patung itu apa itu? Bukan barongsai, apa dulu itu? Acara apa itu? Itu kami tidak setuju. Karena apa? Karena maaf, jika diadakan ada di Pasuruan, Pak, mungkin masyarakat Pasuruan saat itu tidak apa-apa, tetapi mungkin ada ngundang orang-orang yang keras dari luar Pasuruan, terjadi ada di Pasuruan, memprovokasi mereka. Nah, kita nggak kepingin masyarakat Pasuruan yang sudah seneng damai tadi ini dikompori, diobong-obongi. Cari aja daerah yang sudah pernah mereka ngadakan. Kenapa harus ada di Pasuruan dibuat eksperimen? Kok ribut lagi seperti Pasuruan, kita nggak sanggup untuk damaikan lagi. Daerah sini ini udah lama panas, ribut. Karena itu saya minta, ayolah, alhamdulillah gereja aman, nggak ada yang bakar-bakaran, kelenteng aman, nggak ada yang bakar-bakaran. Yang di luar Islam juga mereka tadi itu bisa apa namanya melaksanakan ibadah masing-masing. Kita nggak pernah mengganggu, kita ibadah sendiri, mereka ibadah sendiri, lakum dinukum waliyadin, kita nggak pernah mengganggu. Cuma jangan sampai ada hal-hal yang mengundang itu terjadi ada di kota Pasuruan. Nah, insya Allah saya yakin kerjasama kita, kalau kita tingkatkan, nggak akan terjadi itu seperti ada di luar Pasuruan. Kita syukur. Saya ngeri kadang-kadang lihat ada di kota Pasuruan. Wah, pelajar-pelajarnya seperti gitu, ya Allah. Ini pelajar apa nih, gowo pedang nih, bendung-bendungan, sampai ada yang meninggal dunia. Kacau, akhlak hancur. Nggak tunggu ada jauh-jauh, metu tuh ke kota Pasuruan didik lo tawur dok. Di daerah kabupaten aja masih banyak yang tawur ya, Pak. Nah, tapi alhamdulillah Pasuruan aman. Karena itu ayo dijaga keadaan yang kondusif ini. Jangan sampai masyarakat Pasuruan gampang dikompori. Dan yang kedua, bagi aparat, ayo kita kerjasama bagaimana menegakkan hukum yang ada, sehingga benar-benar
hukum di Indonesia akan berwibawa. Siapa yang salah akan ketakutan, dan siapa yang benar insya Allah dia tidak perlu takut, dia merasa aman karena sudah dibekengi oleh warga, oleh pemerintah, oleh aparat. Semoga insya Allah pengajian ini akan menjadikan kita orang yang berguna, bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Nanti ketika alayallah bin Abdullah, nggak usah kita kemana-mana, langsung berdiri aja di tempat masing-masing menghadap kiblat, kita bermunajat semuanya, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dibersihkan daripada segala penyakit hati, dijadikan orang yang soleh zahir maupun batin. Besok malam acara khatmul Quran ada di Lecari ya, Pondok Kiai Haji Humaidi, insyaallah besok malam. Bagi pengendara sepeda motor jangan lupa pakai helm demi untuk keselamatan Anda. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang Mojosari. Jadi malam 15 kemarin mereka datang dengan pickup ada di Kebun Agung. Pulangnya ternyata ada di Japanan, kendaraannya oleng dan jatuh. 10 di antara mereka sakit, tapi sekarang sudah keluar dari rumah sakit semuanya kecuali 1. Dan kita bacakan surat Fatihah, mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bagi yang naik kendaraan, naik pickup atau yang lainnya, tolong jangan keras-keras. Jangan Anda kebut-kebutan, sepeda motor juga demikian, jangan kebut-kebutan demi untuk keselamatan Anda. Kami pingin Anda insya Allah panjang umur, kita semuanya sampai tahun yang akan datang bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal